ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat kian meningkat. Dalam sepekan terakhir, konflik antara kedua negara memanas di udara dan makin meningkatkan potensi pecahnya Perang Dunia III. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sebuah jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia diperintahkan mengudara ke atas Laut Baltik pada Senin 20 Maret 2023. Hal itu dilakukan setelah dua pengebom strategis Amerika Serikat ke arah perbatasan Rusia. Perkembangan itu menyusul jatuhnya drone Amerika Serikat pada 14 Maret ke Laut Hitam setelah dicegat oleh jet Rusia dalam bentrokan militer langsung pertama yang diketahui antara Rusia dan Amerika Serikat sejak negeri beruang merah menyerang Ukraina pada Februari tahun lalu. Pada 20 Maret 2023, fasilitas radar pasukan pertahanan udara distrik militer barat yang bertugas di Laut Baltik mendeteksi dua target udara yang terbang ke arah perbatasan negara Federasi Rusia. Dikatakan bahwa targetnya adalah pengebom strategis B-52H milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Adapun jet tempur Sukhoi Su-35 mengudara untuk mencegah pelanggaran perbatasan. Setelah pesawat militer asing menjauh dari perbatasan negara Federasi Rusia, pesawat tempur Rusia kembali ke pangkalan udaranya. Begitu jelas pernyataan tersebut. Kementerian itu mengatakan penerbangan Su-35 sangat sejalan dengan aturan internasional tentang penggunaan wilayah udara. Tidak ada pelanggaran perbatasan negara Federasi Rusia yang diizinkan, katanya. Sebelumnya, pesawat jet tempur Rusia menjatuhkan pesawat tanpa awak atau drone Angkatan Udara Amerika Serikat di Laut Hitam pada 14 Maret 2023 kemarin. Komando Eropa Amerika Serikat mengatakan pesawat tanpa awak Reaper Mk-9 dan dua pesawat Su-27 Rusia terbang di atas perairan internasional di atas Laut Hitam ketika salah satu jet Rusia dengan sengaja terbang di depan dan membuang bahan bakar ke pesawat tak berawak itu beberapa kali. Pesawat itu kemudian menabrak baling-baling drone tersebut, mendorong pasukan Amerika Serikat untuk menjatuhkan drone Mk-9 di perairan internasional. Tanda Perang Dunia III ini semakin jelas, bumi diambang kehancuran. Sejak abad ke-20, situasi global makin tak menentu. Tensi politik di berbagai kawasan meningkat seiring waktu. Di Timur Tengah, ada konflik antara negara Arab dengan Israel. Di kawasan Eropa, ada Rusia yang mengusik ketenangan negara Barat. Sedangkan di Asia, Cina selalu membuat risau banyak negara karena pergerakannya di Laut Cina Selatan dan Taiwan misalnya. Hingga akhirnya, itu semua teralihkan dengan kemunculan konflik Rusia dan Ukraina. Konflik negara itu, menurut ex-PM Inggris Boris Johnson di BBC, terbesar sejak Perang Dunia II usai. Masalahnya, konflik Rusia-Ukraina tidak hanya pertarungan dua negara saja, melainkan lebih dari itu. Ukraina didukung penuh oleh NATO, yang pondasi kekuatan utamanya adalah Amerika Serikat. Sementara Rusia, meski tak ada aliansi yang mendukungnya, beberapa negara tercatat mendukung aksi Moskow, baik eksplisit maupun tidak, seperti China dan India. Dua negara itu memang dekat dengan Rusia. Keduanya aktif melakukan jalinan perdagangan secara kuat. Bahkan India telah menjalin hubungan militer secara mapan sejak zaman Uni Soviet. Artinya, potensi terjadi perang besar semakin nyata. Apalagi Rusia dan Ukraina yang dipegangi Amerika Serikat sama-sama memiliki persenjataan nuklir mumpuni. Mereka punya aturan penggunaan bahwa nuklir akan dipakai jika negaranya diserang lebih dulu oleh nuklir. Namun, aturan tersebut tidak membuat dunia aman dari nuklir. Mengutip dari sebuah sumber, situasi makin tidak karuan ketika Rusia keluar dari perjanjian nuklir New START pada akhir Februari lalu. Parahnya lagi, ketegangan tak hanya terjadi juga di Eropa, melainkan terjadi juga di Asia. China selalu mengusik Taiwan dan Amerika Serikat. China dikabarkan akan masuk ke Taiwan yang dipercaya akan membuat potensi perang makin terbuka. Atas permasalahan seperti itu muncul pertanyaan, sebesar apa potensi Perang Dunia III? Untuk menjawab pertanyaan ini bisa dilihat dari perspektif sejarah. Situasi seperti ini bukan yang pertama terjadi di dunia, dan pernah terjadi menjelang munculnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Sebagaimana catatan Britannica, pada situasi sebelum Perang Dunia II misalnya, tidak ada aliansi antara Jerman, Jepang, dan Italia.
ketiganya hanya menjalin hubungan diplomatik seperti biasa. Barulah karena memiliki persamaan tujuan, ideologi, dan musuh yang sama, mereka membentuklah aliansi yang dikenal dengan Blok Poros. Blok Poros kemudian berperang melawan Inggris, Prancis, dan belakangan Amerika Serikat yang lantas membentuk Blok Sekutu. Beranjak dari paparan ini, dan melihat pada situasi global sekarang, artinya kemungkinan terjadinya perang dunia memang ada. Dan melihat fakta bahwa Rusia dan Cina punya kesamaan musuh, yakni Amerika Serikat dan Sekutu, maka peluangnya semakin besar. Namun, analisis militer dari Cina menyebutkan, jika NATO sampai ikut terlibat maka probabilitas terjadi Perang Dunia III akan makin meningkat. Selama NATO terlibat secara langsung, situasi akan segera berubah menjadi konfrontasi antara NATO dengan Rusia, dan kemungkinan Perang Dunia III pecah di Eropa akan semakin tinggi. Begitu kata analisis militer Cina. Lalu, di mana saja lokasi pertempuran? Pada Perang Dunia II, lokasi pertempuran terfokus di Eropa dan Asia Pasifik. Ini terjadi karena di sanalah ketegangan bermula. Jerman dengan semangat Lebensraum atau ruang untuk berpandangan harus menguasai seluruh Eropa. Alhasil, mereka menyerang dan menaklukkan negara tetangganya. Dan Jepang menyerang agresif terhadap negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Bagaimana dengan prediksi Perang Dunia III? Jika melihat pada awal ketegangan, kemungkinan akan terjadi di Eropa dan Asia. Ini diungkap oleh Robert Fedley, salah satu pengajar studi keamanan dan diplomasi. Peluang itu terjadi karena di Asia dan Taiwan yang menjadi titik panas antara Cina dan Amerika Serikat. Cina menganggap Taiwan sebagai provinsinya, tetapi pulau itu sebaliknya. Meski belum mengakui kemerdekaan Taiwan, Amerika Serikat merupakan pendukung utama Taipei, di mana Washington sudah menyokong sejumlah hal untuk pulau ini termasuk militer. Lalu, kemungkinan ini terjadi di Iran dan Korea Utara. Dan kawasan yang tak luput dari perang adalah Eropa yang menjadi titik panas antara Rusia dengan Barat. Meski terfokus di beberapa titik, perang pada dasarnya berdampak luas di seluruh dunia. Artinya, diplomasi menjadi hal utama untuk mencegah terjadinya peperangan.